Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Terima kasih bahwa Kau menunjukkan kepada kami perbuatan dalam sejarah kemanusiaan. Bahwa Engkaulah jawaban atas segala kerinduan hati kami. Engkaulah roti kehidupan. Engkaulah makanan yang dapat memuaskan seluruh diri kami, seluruh raga dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang tak terhingga itu. Semoga kami dapat memakan tubuhmu, ragamu, jiwamu, rohmu. Sehingga kami Kau pakai untuk kehendakmu, tujuan, rencana Bapa bagi kami semua dan umat manusia. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, para rasul dihadapkan pada mahkamah agama. Dia dituduh, dia difitnah, dan dia disiksa. Kemudian dalam pengadilan agama itu tampillah seorang ahli agama terkemuka Gamaliel yang mengatakan bahwa dulu ada orang yang mau membebaskan bangsa Israel, tapi kemudian hancur lebur. Dia menyebut nama Teudas Yudas. Dan kalau gerakan yang dibuat oleh Yesus ini berasal dari Allah, maka akan langgeng. Bahkan kita dianggap melawan Allah sendiri. Biarkan saja. Kalau dari Allah akan tetap sepanjang masa, kalau dari manusia akan hancur. Maka saran itu diterima karena berasal dari seorang yang seorang yang berwibawa, Gamaliel. Dan itulah saudaraku terkasih, sejarah hidup manusia dibentuk oleh orang-orang yang berani mengatakan kebenaran. Orang yang berani menyatakan apa itu kebenaran, apa itu sesungguhnya yang Tuhan kehendaki bagi manusia. Kalau kita perhatikan sejarah yang diwartakan oleh para nabi, Yesus itu adalah sejarah yang begitu panjang dan itu merupakan suatu yang bukti, dalam tanda petik bukti, suatu pernyataan, suatu indikasi bahwa Tuhan itu menyelamatkan manusia. Tuhan itu membebaskan manusia. Tuhan itu tak pernah meninggalkan manusia. Dan itu kita lihat dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Maka ketika kekristenan itu merupakan kelanjutan dari perjanjian lama, di mana Tuhan setia dalam penyelamatannya dalam perjanjian lama dan akan setia terus menerus. Ya, jadi Tuhan Yesus, Allah adalah Allah yang setia, yang dahulu, sekarang, dan akan datang. Dan itu menjadi suatu pegang bagi kita. Allah kita adalah Allah yang setia, yang dahulu, sekarang, dan akan datang. Dan apa yang sekarang ini merupakan adalah akan terjadi seperti yang pernah terjadi pada masa yang lalu. Dan akan terjadi kemudian ke depan. Dan itulah yang harus menjadi keyakinan iman kita. Maka kita tidak pernah boleh takut, tidak pernah boleh cemas, tidak pernah boleh gelisah, putus asa, karena Tuhan setia. Tuhan setia, asalkan kita juga setia kepada kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita juga merayakan Santa Katarina dari Siena. Seorang yang mendapat pengalaman akan Allah. Dan begitu beraninya, meskipun pada waktu itu di usianya yang sangat muda, ya, di usianya yang sangat muda, mengingatkan Paus yang pada waktu itu pindah dari Vatikan ke Avignon, ke Paris, ke Prancis. Dan Santa Katarina yang tidak bisa menulis pada zamannya pada abad ke-14. Ya, pada abad ke-14. Menulis surat ya untuk kembali ke Vatikan. Untuk kembali ke dasar di mana Santo Petrus ya, berada di fondasi gereja Roma, gereja Vatikan. Meskipun dia tidak bisa menulis, tapi apa yang dialami ditulis oleh sahabatnya, mengungkapkan tulisan-tulisan, maka dia disebut sebagai pujangga gereja. Jadi Santa Katarina dari Siena ini adalah seorang yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran. Kita bersyukur, kita beruntung karena berkat beliaulah
Tata suci tidak lagi berada di Avignon di Prancis, tapi kembali ke Vatikan, di mana di bawahnya berlandaskan kubur Santo Petrus. Dan ini katakanlah suatu hadiah besar dari Tuhan, ya, di mana gereja diingatkan oleh seorang wanita yang tidak bisa menulis, ya, tetapi dituliskan oleh temannya untuk menyatakan kehendak Allah bagi gereja pada waktu itu, di mana antara gereja dengan politikus atau gereja dan kerajaan saling berdekatan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga terjadi banyak kali perpecahan. Dan semenjak itulah maka pemilihan paus harus ditutup, maka konklav ditutup, tidak boleh dipengaruhi oleh orang-orang lain, ya, di dalam para kardinal di dalam itu. Maka semua komunikasi, entah HP, entah apa, ditutup sama sekali. Pada saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang mau disampaikan oleh gereja pada kita. Dan sekali lagi juga dalam Injil hari ini Yesus melipat gandakan roti, ya, dari jumlah yang kecil ketika berbondong-bondong ribuan orang mengikuti Yesus. Ya. Jadi ini juga suatu tanda, suatu indikasi bahwa Tuhan memberikan roti surgawi, mana dari surgawi dari atas, dan diberikan kepada kita manusia. Dan Yesus adalah roti surgawi, Yesus adalah makanan kita, Yesus adalah kebutuhan kita. Apa saja yang kita butuhkan dipenuhi oleh Yesus. Maka Yesus melipat gandakan roti untuk orang yang begitu banyak. Dan Yesus berdoa dengan bersyukur. Ya, dan itulah juga nanti kemudian menjadi ekaristi, menjadi makanan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan berada dalam ekaristi. Ya, maka betapa sedihnya kita orang Katolik ketika kita tidak bisa merayakan ekaristi karena pandemi ini. Dan mudah-mudahan menjelang akhir ini kita boleh lagi merayakan ekaristi sebagai sumber dan puncak. Ya. Ada seorang pengalaman seseorang yang mengalami anoreksia. Anoreksia itu adalah ketika dia makan maka dimuntahkan lagi, karena seperti Lady Di, dia punya anoreksia. Jadi kalau makan dia muntah, karena ingin diet, tidak ingin gemuk, ya. Diet terus menerus sehingga tubuhnya menolak untuk menerima makanan. Lalu apa yang terjadi? Dia menjadi Katolik ketika dia menerima tubuh Yesus, dan itu menyembuhkan dia. Contoh bagaimana Yesus itu adalah makanan. Sekali lagi makanan, ya, yang kita terima. Maka kita harus makan bukan hanya tubuh dalam sakramen, tapi makan juga rohnya. Yang kita juga menerima dia 100%. Ya. Itulah yang menjadi pergulatan dan perjuangan kita. Perjuangan saya, perjuangan Anda untuk makan, untuk masuk, untuk menerima perasaan, pengalaman, dan hati Yesus bagi kita semua. Saudara, semoga Anda dan saya menerima Yesus sebagai makanan yang hidup, yang memberikan jawaban atas segala kesulitan yang kita alami. Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita semua, meneguhkan kita semua, supaya kita sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Yesus sebagai makanan, sebagai jawaban atas segala kerinduan hati kita yang seringkali tidak terjawab oleh banyak hal, karena apapun juga. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua, dan semoga Kristus menjadi makanan Anda, makanan saya, dan makanan kita semua, dengan cara membaca firman Tuhan, dengan cara berdoa, dengan cara hening, diam, memahami pikiran Tuhan, sebagaimana Yesus juga melakukan itu. Ya, dia membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama, dia membaca firman Tuhan dalam keheningan, dia juga berdoa dan melaksanakan karya-karya perbaikan, karya-karya kerasulan, karya-karya mujizat. Dan itulah pola hidup Yesus menjadi pola hidup kita. Tuhan memberkati Anda, semoga kita semua dijadikan alatnya dalam mewartakan kabar gembira kebaikan kepada siapapun. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.